Dan momen ini tidak akan terulang lagi. Ini momen terbaik di mana seorang Joko Widodo berhasil meletakkan fondasi yang sangat kuat. Kita bisa menjadi negara yang maju tergantung dari siapa presiden yang kita pilih selama 5 tahun ke depan. Baik teman-teman, jadi ini video pertama di podcast Circle N atau Circle Nusantara tanggal 14 Februari yang bertepatan dengan hari Valentine, di mana semua kita akan menggunakan hak suara kita, yang mana satu suara sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan, terutama dalam Pilpres kali ini. Pada kesempatan ini di ruang Circle N, Circle Nusantara, mari kita bedah sedikit soal isu-isu strategis nasional yang bisa menjadi acuan atau landasan bagi kita, referensi bagi kita semua untuk memilih siapa calon pemimpin yang ideal untuk Indonesia ke depan. Dalam hal ini presiden maupun anggota DPR, baik itu DPR RI, DPR provinsi, DPR kota kabupaten maupun DPD. Tetapi pada kesempatan ini saya lebih fokus ke pemilihan presiden karena akan sangat menentukan arah Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ada beberapa isu strategis nasional seperti visi besar Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan mengenai strategi pemerataan pembangunan dengan membangun atau memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Saat ini lagi menjadi topik pembahasan utama di berbagai diskusi dan media, yaitu tentang IKN dan tentang bagaimana kekayaan atau sumber daya alam bangsa Indonesia harus bisa dikelola untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu isu soal pemberantasan korupsi, juga soal keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat dengan angka kepuasan di atas 80%. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Dan kita perlu mencari pemimpin yang benar-benar paling tidak sama berhasilnya dengan seorang Joko Widodo. Dan itu ditentukan oleh semua kita. Karena satu suara sangat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Bagaimana caranya kita menjadi rasional dalam memilih siapa presiden Indonesia 5 tahun ke depan? Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan agar kita menjadi rasional. Jadi saya sama sekali tidak ingin mempengaruhi teman-teman. Bahkan saya juga tidak condong memihak calon presiden siapa. Tetapi saya ingin kita berpikir lebih luas, kita berpikir lebih rasional, sehingga kita bisa memutuskan siapa pilihan terbaik dari 3 putra terbaik bangsa ini yang akan menjadi presiden kita periode 2024 sampai 2029. Nah, ada beberapa hal yang menjadi legasi dari seorang Jokowi yang membutuhkan sosok yang hebat untuk bukan hanya melanjutkan, tetapi bisa melakukan gebrakan besar yang bisa meningkatkan apa yang sudah diraih atau yang berhasil dilakukan oleh seorang Joko Widodo selama 10 tahun. Nah, berpikir soal bagaimana Indonesia ke depan
kita tidak terlepas dari beberapa isu strategis nasional yang menjadi visi besar bangsa Indonesia, bahwa Indonesia saat ini adalah sebuah negara besar, negara dengan 270-an juta penduduk, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, kekayaan budaya yang luar biasa, dan kita ini adalah market yang besar bagi ekonomi dunia, sehingga kita bisa menjadi negara yang sangat kuat, negara yang maju, tergantung dari siapa presiden yang kita pilih selama 5 tahun ke depan. Dan momen ini tidak akan terulang lagi. Ini momen terbaik di mana seorang Joko Widodo berhasil meletakkan fondasi yang sangat kuat, sehingga ibaratnya sebuah rumah, fondasinya sudah dibangun, tiang-tiangnya sudah dibangun, tinggal dipoles, tinggal diisi dengan kamar-kamar, tinggal dipermak secara baik agar menjadi rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah yang harmonis, sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk menentukan pilihan pada siapa yang tepat untuk menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029 itu kembali ke hati nurani kita masing-masing. Tidak ada paksaan ataupun pengaruh dari siapapun. Namun di sini saya ingin mengajak kita untuk bisa memilah lebih jauh soal visi misi masing-masing calon presiden, masing-masing paket capres cawapres, dan juga soal karakter, soal visi personal, soal kemampuan seorang presiden, capability, dan juga yang paling penting adalah soal seorang pemimpin yang bisa berpikir soal masa depan bangsa Indonesia. Dan jelas kita harus berpikir rasional dalam menentukan pilihan dari 3 putra terbaik bangsa ini, siapa yang cocok dengan tujuan besar bangsa Indonesia. Jadi mari kita bedah. Yang pertama, pasangan urut nomor 1, Pak Anies Baswedan dan juga Pak Muhaymin Iskandar. Nah, pasangan ini mengusung visi Indonesia adil dan makmur dengan 8 misi perubahan. Sementara itu pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, mengusung visi Indonesia maju, Indonesia emas, dengan misi berupa keterlibatan semua elemen untuk membangun Indonesia, memperkuat Indonesia di berbagai aspek. Sementara itu pasangan nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD, mengusung visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari, dengan misi berupa percepatan pembangunan di hampir semua elemen kehidupan bangsa Indonesia. Nah, poin-poin dari masing-masing ini akan kita bedah satu persatu dalam sesi-sesi berikutnya. Tapi secara garis besar, kepemimpinan ke depan di tahun 2024 sampai 2029 harus bisa menyelesaikan legasi yang sudah digaungkan, digerakkan, dan dicapai oleh seorang Joko Widodo. Sampai jumpa Sobat CPLN di video-video selanjutnya. Terima kasih. Merdeka!